Bayangkan, seorang mahasiswa miskin berdiri di lorong kampus. Wajahnya pucat, tangan gemetar, dan dengan suara bergetar. Dia nekat melamar dosen cantik yang selama ini ia kagumi. Disaksikan puluhan mahasiswa, tapi yang dia dapat justru penghinaan. Kau pikir siapa dirimu? Pasanganku perwira TNI. Kamu cuma anak miskin numpang beasiswa. Tawa pecah, ejekan datang dari segala arah. Dia diam, lalu pergi, dan sejak hari itu dia menghilang. Semua orang mengira dia menyerah, tapi bertahun-tahun kemudian, satu persatu kenyataan mulai terbongkar, dan ternyata, namun sebelum kita mulai ceritanya, tulis di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton video ini? Dan jangan lupa untuk terus dukung kami dengan cara like dan subscribe channel Hikmah Berawan, agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Mari kita mulai ceritanya. Suara rantai sepeda berderit pelan, menembus pagi yang masih sepi. Di pelataran kampus Universitas Indra Utama, mahasiswa mulai berdatangan dengan mobil mewah, motor sport, dan gaya busana kekinian. Namun satu sosok selalu berbeda. Tubuh kurus dengan tas ransel usang di punggung, celana jeans pudar, dan sepeda tua berkeranjang. Dialah Satria, mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik sipil. Setiap hari, Satria datang lebih pagi dari yang lain. Bukan karena rajin semata, tapi agar tidak jadi tontonan saat parkir sepedanya yang usang. Ia tahu, tawa dan bisik-bisik itu akan muncul lagi. Mereka selalu menyebutnya si anak beasiswa, si pengamen kampus, si kutu buku. Namun Satria tak pernah membalas. Matanya selalu menunduk, suaranya pelan, dan senyumnya tipis. Hanya satu hal yang tak pernah berubah darinya. Semangat belajar yang tak kenal lelah. Tak ada yang tahu, setiap malam ia bekerja menjadi penjaga warnet dan mengajar les anak-anak tetangga untuk bisa bertahan hidup. Pagi itu, lorong Fakultas Teknik ramai oleh mahasiswa yang baru selesai kelas pagi. Suara langkah, gelak tawa, dan obrolan tentang dosen killer memenuhi udara. Satria baru saja keluar dari ruang dosen, membawa berkas tugas akhir yang sudah ditandatangani. Di tangannya, kertas itu gemetar sedikit. Di ujung lorong, sosok yang selalu ia perhatikan dari jauh sedang berdiri, bercakap dengan beberapa mahasiswa. Dr. Laras, dosen muda favorit di kampus itu. Cantik, cerdas, dan punya pembawaan tegas yang membuat semua orang segan. Hari itu, ia mengenakan blus putih dan celana kain hitam, dengan sepatu hak tinggi, rambut panjangnya terikat rapi. Auranya memancarkan wibawa dan kelas yang berbeda. Satria berhenti, langkahnya ragu, tapi napasnya dalam. Ia sudah lama menyimpan rasa, bukan hanya karena kecantikan Laras, tapi karena kekagumannya pada sosok wanita mandiri yang menginspirasi banyak mahasiswa. Selama ini, ia hanya bisa memperhatikan dari jauh, tapi hari itu, entah kenapa, ia merasa harus mengatakan semuanya. Ibu Laras, suara Satria pelan namun cukup jelas, membuat semua orang di lorong menoleh, termasuk Laras. Sejenak hening, Laras tersenyum sopan. Ya, ada apa Satria? Semua mata mulai tertuju padanya. Beberapa mahasiswa berhenti melangkah. Bahkan beberapa mahasiswi menutup mulutnya sambil berbisik. Satria menelan ludah, lalu mengangkat wajahnya. Saya tahu ini mungkin terdengar gila, tapi saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya menyukai Ibu Laras, dan saya ingin melamar Ibu. Seketika lorong itu senyap. Kemudian, suara tawa pelan mulai terdengar. Seorang mahasiswa berkata lirih, "Serius dia, melamar dosen?" Laras mematung, matanya membelalak sejenak, lalu berubah menjadi tatapan sulit dijelaskan. Ia melangkah satu langkah mendekat, lalu berkata dengan suara pelan tapi tegas. "Satria," katanya sambil tersenyum kaku, "kamu mahasiswa pintar, tapi kamu harus tahu tempatmu. Saya sudah punya pasangan, dia seorang perwira TNI, dan saya rasa kamu tahu kita berasal dari dunia yang sangat berbeda." Beberapa mahasiswa tertawa, ada yang menepuk bahu temannya sambil menahan tawa.
Laras melanjutkan, "Kamu beruntung bisa masuk universitas ini lewat beasiswa, Satria. Tapi jangan sampai keberuntungan itu membuatmu lupa diri." Satria hanya menunduk, wajahnya pucat, tapi matanya tetap menatap Laras tanpa merah, tanpa benci. "Maaf," katanya lirih. Lalu ia membalikkan badan, melangkah menjauh dari tawa dan bisikan yang menyakitkan. Tak ada yang tahu, langkah itu bukan langkah menyerah. Itu adalah langkah untuk membuktikan sesuatu, tanpa kata, tanpa dendam. Sejak hari itu, lorong fakultas tak lagi melihat sosok Satria yang biasa lewat, sambil menuntun sepeda tuanya. Bangku kelas yang biasa ia duduki di pojok pun kosong. Beberapa mahasiswa mengira ia pindah kampus, ada juga yang bilang ia mengundurkan diri karena malu. Tak ada yang benar-benar tahu. Satu-satunya yang tahu adalah sistem akademik yang menunjukkan bahwa Satria masih aktif. Nilai-nilainya tetap sempurna dan tugas-tugasnya tetap dikumpulkan. Hanya saja, semua dikirimkan lewat daring. Laras tak pernah menyebut-nyebut lagi kejadian itu, seolah ia sudah menguburnya dalam-dalam. Meski begitu, setiap kali ia melintasi lorong itu, sejenak matanya seperti mencari. Tak ada Satria, hanya tawa dan langkah para mahasiswa lain. Di ruang dosen, Laras sibuk dengan persiapan seminar nasional, jurnal penelitian, dan undangan sebagai pembicara. Hidupnya penuh dengan prestasi dan pujian. Namun di balik itu semua, ada satu hal yang mulai berubah. Tunangannya, seorang perwira TNI bernama Rangga, mulai jarang memberi kabar. Dulu, tiap pagi ada pesan. Tiap akhir pekan ada panggilan video. Kini, pesan hanya dibalas singkat, dan telepon sering tak diangkat. Suatu malam, Laras duduk sendiri di ruang tamunya, menatap layar ponsel tanpa balasan. Di tangannya, undangan seminar dari luar negeri yang akan bertepatan dengan jadwal lamaran mereka. Ia mengetik pesan, "Rangga, jadi tetap tanggal 14?" Tak ada balasan, hanya centang 2 tanpa warna biru. Laras menghela napas, menyandarkan tubuhnya. Ia merasa ada yang salah, tapi gengsi membuatnya tetap tenang di luar. Ia berpikir, mungkin Rangga hanya sibuk, mungkin hanya perlu waktu, atau hanya mungkin ia sedang mempertimbangkan sesuatu. Saat itu, ia belum tahu bahwa di kampus yang sama, di ruang laboratorium teknik sipil yang sepi, Satria masih datang diam-diam setiap malam. Ia menyelesaikan penelitian akhir yang kompleks tentang struktur tahan gempa, sebuah riset yang akan membuka jalan ke proyek besar pemerintah. Ia tidak membutuhkan tepuk tangan, tidak butuh pengakuan. Ia hanya ingin menyelesaikan apa yang sudah ia mulai. Di pojok ruangan, laptopnya terbuka. Layar menampilkan data dan grafik yang rumit. Tangan Satria bergerak cepat di atas keyboard. Sesekali ia menyesap kopi saset yang ia beli dari warung sebelah kampus. Wajahnya tenang, matanya tajam, tak ada lagi bayangan tawa mahasiswa atau suara penolakan di lorong. Semuanya sudah ia simpan dalam-dalam, menjadi bara dalam dadanya. Di papan tulis di depannya, tertulis satu kalimat kecil, hurufnya ditebalkan dengan spidol hitam. "Aku akan kembali, bukan untuk membalas, tapi untuk berdiri sejajar." Hari-hari berlalu, dan waktu tak pernah menunggu. Kampus Indra Utama semakin sibuk, terutama menjelang acara wisuda. Para mahasiswa akhir mulai membagikan kabar di media sosial, memamerkan toga yang baru dijahit, mengunggah undangan untuk keluarga, dan membuat janji untuk foto bersama. Namun di antara itu semua, satu nama yang dulu kerap jadi bahan tawa mulai pelan-pelan dibicarakan dengan nada berbeda. Satria. Tanpa banyak yang menyadari, namanya mulai muncul di papan informasi kampus. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Pertama, sebagai finalis kompetisi riset nasional. Lalu, sebagai pembicara tamu muda di seminar teknologi sipil. Kemudian, muncul lagi di daftar penerima penghargaan mahasiswa berprestasi. Semuanya terpampang jelas, namun anehnya, tak ada satupun fotonya. Hanya nama, jurusan, dan satu kalimat yang membuat banyak orang mulai mengernyit. Dikenal sebagai mahasiswa paling konsisten,
dengan nilai akademik tertinggi selama 4 tahun terakhir. Dari lorong kantin sampai ruang kelas, bisik-bisik mulai terdengar. Itu Satria yang dulu ditolak di lorong kan? Iya, dia yang katanya cuma anak beasiswa, tapi sekarang katanya dapat undangan beasiswa luar negeri juga. Loh, gue kira dia udah drop out. Enggak, dia malah yang paling cerdas di angkatan kita. Dr. Laras sendiri mulai mendengar semua itu dari para dosen lain. Saat rapat fakultas, dekan menyebut nama Satria sebagai kandidat utama lulusan terbaik. Anak ini luar biasa, kata dekan sambil membuka berkas. Tugas akhirnya direview oleh 2 profesor luar negeri, dan mereka bilang ini temuan penting. Dia juga gak pernah minta fasilitas, semua dikerjakan sendiri. Laras diam, tangannya mencengkeram pena, matanya menatap kertas kosong. Nama Satria tertulis di sana. Terasa dekat, tapi seperti orang yang sudah berbeda. Bukan lagi mahasiswa kurus dengan sepeda tua, tapi sosok yang berdiri dengan kemampuan, bukan belas kasihan. Di sisi lain, Rangga, tunangan Laras, makin sulit dijangkau. Kabar terakhir yang Laras dengar adalah bahwa Rangga sedang menjalani misi luar kota. Tapi beberapa hari kemudian, seorang sahabat Laras, Tia, mengirim pesan yang membuat Laras tercekat. Laras, aku minta maaf. Aku tahu ini akan menyakitimu, tapi aku harus jujur. Aku dan Rangga sudah menjalin hubungan beberapa bulan ini. Dia memilih bersama aku. Laras terdiam lama, jantungnya seperti berhenti berdetak. Tangannya gemetar saat membuka foto yang dikirim Tia. Foto cincin di jari manis dengan caption pendek, "Kami bertunangan." Dunia Laras runtuh pelan-pelan. Gengsi yang selama ini ia banggakan, standar tinggi yang ia pegang erat, semuanya terasa kosong. Ia duduk di sudut ruangannya, menatap layar ponsel yang redup. Tiba-tiba ia teringat wajah Satria. Bukan saat di lorong, tapi saat ia melihatnya pertama kali di kelas. Wajah sabar, mata jernih, dan suara yang selalu menjawab dengan sopan. Namun kini, semua sudah terlambat. Hari itu, aula utama kampus dipenuhi lautan toga. Para mahasiswa duduk rapi sesuai jurusan, sementara para dosen duduk di deretan depan bersama tamu-tamu penting. Laras mengenakan kebaya biru muda dengan sanggul rapi. Wajahnya dipoles sempurna seperti biasa, tapi matanya tampak redup. Ia datang sendiri, tanpa Rangga, tanpa senyum. Pembawa acara mulai membuka wisuda dengan pidato panjang. Lalu satu persatu nama lulusan dipanggil naik ke panggung. Orang tua bersorak, kamera berkedip, dan tawa bahagia terdengar di seluruh ruangan. Namun ada satu kursi kosong di barisan depan. Kursi itu bertuliskan nama yang telah jadi buah bibir beberapa minggu terakhir. Satria Pratama. Para mahasiswa mulai berbisik, menoleh ke kiri dan kanan. Beberapa dosen juga saling bertanya. Rektor yang duduk di tengah podium tersenyum samar, seolah tahu sesuatu yang belum diketahui orang lain. Tiba-tiba, pintu samping aula terbuka pelan, suara langkah kaki masuk, disusul tepuk tangan kecil dari sisi kiri. Seorang pria muda berjalan perlahan, tubuhnya tegap, wajahnya bersih, dan sorot matanya tenang. Ia mengenakan toga lengkap, rapi, dan membawa map ijazah di tangan kanan. Semua orang menoleh, dan dalam hitungan detik, aula berubah hening. Itu Satria. Bukan lagi anak kurus dengan pakaian lusuh. Bukan lagi mahasiswa yang menunduk malu saat ditertawakan. Tapi pria muda yang berjalan dengan percaya diri. Matanya lurus ke depan, senyum tipis di bibirnya. Pembawa acara melanjutkan. Dan kini, kami akan menyerahkan penghargaan lulusan terbaik Universitas Indra Utama kepada Satria Pratama dari jurusan Teknik Sipil. Selama 4 tahun berturut-turut, ia meraih IPK sempurna, menjuarai lomba riset nasional, serta aktif dalam pengabdian masyarakat. Tepuk tangan meledak. Suara-suara yang dulu mencibir, kini berubah menjadi decakan kagum. Satria naik ke atas panggung, dan saat nama lengkapnya disebut ulang, rektor sendiri yang berdiri dan menyambutnya. Tangan rektor meraih pundaknya, dan dengan senyum bangga ia berkata,
Kita tidak perlu menyebutkan lagi siapa dia. Saya hanya ingin mengucapkan selamat datang kembali, Nak. Kata-kata itu menimbulkan tanya di seluruh ruangan. Rektor memeluk Satria dengan hangat, dan untuk sesaat, rahasia besar itu mulai terkuak. Laras terpaku, tubuhnya kaku, matanya menatap panggung tanpa berkedip. Wajah Satria. Kini ia melihat sesuatu yang dulu tak pernah ia sadari. Keteguhan, ketenangan, dan luka yang tak pernah diumbar. Bisik-bisik mulai menyebar. Jadi Satria itu anak rektor? Selama ini dia menyamar. Kenapa tidak pernah ada yang tahu? Di barisan mahasiswa, beberapa mahasiswi yang dulu menertawakan Satria kini terdiam. Sementara Laras masih duduk kaku. Ia merasa seperti baru saja dihantam oleh kenyataan yang tak bisa dibantah. Dan saat mata mereka bertemu, hanya sekejap, Satria tidak menunduk lagi. Ia menatap langsung ke arah Laras, lalu mengangguk kecil. Tanpa senyum, tanpa marah, hanya tegas dan damai. Acara wisuda masih berlangsung, namun di kepala Laras semuanya seperti bisu. Suara pembawa acara terdengar jauh. Tepuk tangan terasa seperti gema yang tidak menyentuh hatinya. Ia masih menatap ke arah Satria, yang kini berdiri di tengah panggung, menerima medali emas dari rektor, yang ternyata adalah ayah kandungnya. Laras merasa dadanya sesak, pikirannya kacau, mencoba mengulang semua kenangan tentang Satria. Mulai dari cara ia menjawab pertanyaan di kelas, cara ia diam saat ditertawakan, cara ia menunduk saat ditolak di lorong. Semua itu kini terasa menyakitkan. Bukan karena Satria menyembunyikan identitas, tapi karena dirinya sendiri terlalu buta untuk melihat nilainya yang sesungguhnya. Di dalam aula, setelah nama-nama dipanggil hingga selesai, para wisudawan mulai keluar perlahan. Tenda-tenda foto keluarga berdiri di halaman luar. Balon warna-warni mengambang di langit. Suasana bahagia bercampur haru. Laras melangkah keluar, berjalan lambat di antara keramaian. Di depan gedung rektorat, ia melihat Satria berdiri bersama ayahnya, rektor, dan seorang wanita paruh baya yang tampak sederhana, tapi anggun. Mereka tertawa pelan, lalu berfoto bersama. Suasana itu terasa asing baginya, padahal sangat dekat secara fisik. Laras tak berniat mendekat, hanya berdiri dari jauh. Namun tiba-tiba suara seorang dosen pria menyapanya. Bu Laras, tahu nggak? Ternyata Satria itu sengaja menyembunyikan jati dirinya. Katanya dia nggak mau dapat perlakuan khusus. Luar biasa ya. Saya nggak sangka anak rektor bisa hidup sekeras itu demi merasakan perjuangan mahasiswa dari bawah. Laras hanya mengangguk kecil, senyumnya pahit. Dalam hati, ia bertanya, kenapa dulu aku tak pernah mencoba mengenalnya lebih dalam? Kenapa aku justru menghakiminya di depan umum? Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk dari nomor yang sudah ia blokir, namun kini muncul kembali. Dari Rangga. Laras membuka pesan itu dengan tangan gemetar. Aku tahu semuanya sudah jelas. Aku memang salah, tapi kamu pun tak pernah benar-benar hadir. Aku capek Laras. Kamu lebih mencintai dirimu sendiri daripada hubungan ini. Aku doakan kamu bahagia. Aku dan Tia akan menikah bulan depan. Pesan itu pendek, namun terasa panjang di hati Laras. Bukan karena kehilangan Rangga, tapi karena semua ini seperti cermin besar yang memperlihatkan kesalahan-kesalahannya selama ini. Ia terlalu sibuk menjaga citra, terlalu tinggi mengukur standar, sampai lupa bahwa manusia sejati bisa lahir dari tempat yang paling sederhana. Di sudut lain, Satria berpamitan kepada beberapa dosen dan sahabat dekat. Ia tampak tenang, bahkan menyalami mahasiswa yang dulu menertawakannya. Tak ada dendam, tak ada sindiran, hanya mata yang jernih dan ucapan selamat yang tulus. Ketika ia berjalan melewati lorong menuju gerbang utama, langkahnya terhenti sejenak. Lorong itu lorong yang dulu menjadi saksi penolakan terpedihnya. Ia menatap dinding putihnya, lantai keramiknya, dan bayangan kejadian itu menarik pelan di ingatan. Namun kali ini tak ada luka, hanya pelajaran. Ia tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkah. Di belakangnya
Laras berdiri diam, memperhatikan dari kejauhan. Tak berani menyapa, tak punya kata-kata untuk memulai. Hanya diam dan perasaan yang tak sempat terucap. Beberapa hari setelah wisuda, kampus Indra Utama mulai lengang. Mahasiswa libur, kelas kosong, hanya beberapa staf administrasi yang masih bekerja. Suasana yang biasanya ramai kini berganti senyap, seolah menyisakan jejak-jejak kenangan yang belum sepenuhnya reda. Di lorong Fakultas Teknik, tempat peristiwa itu dulu terjadi, cahaya matahari pagi menembus jendela panjang dan memantul di lantai. Tidak ada lagi tawa mahasiswa, tidak ada surakan atau cibiran. Lorong itu sunyi, tapi tidak hambar. Laras berdiri di sana, kali ini tanpa sepatu hak tinggi, tanpa blus formal, hanya kemeja putih longgar dan celana kain abu-abu. Wajahnya polos tanpa riasan, rambutnya digerai sederhana. Ia menatap dinding, langkah kakinya lambat, seperti mencari sisa-sisa waktu yang telah berlalu di tempat itu. Ia memejamkan mata, membiarkan suara hatinya bicara. Lorong ini dulu menjadi saksi saat ia menginjak harga diri seseorang yang tulus. Seseorang yang tidak marah, tidak membalas, hanya diam dan pergi. Seseorang yang ternyata punya kekuatan lebih besar dari semua gelar dan status. Tak lama kemudian, dari ujung koridor, suara langkah pelan terdengar. Laras menoleh. Sosok itu datang perlahan, mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam. Tak lagi dengan toga, tak lagi membawa map ijazah. Hanya tangan kosong dan mata jernih. Satria berhenti 2 meter di hadapannya. Mata mereka bertemu. Tak lagi seperti dulu. Laras membuka mulut, suaranya nyaris tak terdengar. "Satria, bolehkah aku bicara sebentar?" Satria mengangguk pelan. "Boleh." Mereka duduk di bangku besi panjang yang menempel ke dinding lorong. Tak ada orang lain, hanya suara angin dan detak jantung yang terasa makin nyaring. "Aku tidak akan membela diriku," ucap Laras. "Aku hanya ingin minta maaf atas semua kata-kataku waktu itu. Aku sadar, aku menyakitimu, dan aku menyesal." Satria terdiam sesaat, wajahnya datar, tidak menunjukkan marah atau sedih. "Terima kasih, sudah jujur," katanya pelan. "Aku tidak pernah menyimpan dendam. Saat aku pergi dari lorong ini, aku memilih untuk memaafkan." Laras mengangguk, matanya mulai basah. "Aku kehilangan banyak hal karena gengsiku sendiri," ucapnya lagi, lirih. "Rangga, sahabatku, dan mungkin juga kamu." Satria menoleh perlahan ke arahnya. Kali ini senyum kecil muncul di wajahnya. "Aku bukan siapa-siapa waktu itu, Bu Laras. Dan sekarang pun, aku masih belajar jadi seseorang. Mungkin yang kita sesali bukan kehilangan orang, tapi kehilangan kesempatan untuk melihat lebih dalam." Laras menunduk, air matanya jatuh diam-diam, tak perlu diseka. "Kalau suatu saat kamu membuka hatimu lagi," bisiknya, "aku harap kamu bisa melihat ke arahku." Satria berdiri perlahan. Ia menatap lorong itu untuk terakhir kalinya, lalu menoleh kepada Laras dengan sorot mata tenang. "Mungkin nanti, Bu Laras, saat luka kita sudah tak lagi bersisa." Ia melangkah pergi. Lorong itu kini bukan lagi tempat penghinaan, tapi tempat penutup luka. Laras menatap punggung Satria yang menjauh, dan dalam diam, ia tahu, ia tak akan pernah melupakan wajah itu, atau hari itu, selama hidupnya. 3 bulan setelah wisuda, Bandara Internasional terlihat sibuk seperti biasa. Para penumpang lalu lalang, suara pengumuman terdengar bergantian, dan koper-koper berlalu di atas roda kecil yang berderit halus. Di ruang tunggu keberangkatan, seorang pria muda duduk tenang di dekat jendela besar yang menghadap ke landasan pacu. Di tangannya, selembar tiket menuju Jepang. Satria. Kini ia tidak membawa tas punggung usang atau pakaian yang kusut. Jas hitam kasual dan sepatu kulit bersih menghiasi penampilannya. Namun raut wajahnya tetap sama, sederhana, tenang, tidak berlebihan. Sebuah beasiswa riset dari pemerintah Jepang membawanya ke negeri Sakura untuk melanjutkan studi teknik sipil tingkat lanjut. Bukan karena koneksi, bukan karena status,
karena karya ilmiahnya yang terbukti membawa dampak. Dia bukan lagi Satria yang dulu dicibir, tapi dia juga tidak merasa menjadi siapa-siapa. Ia tetap dirinya. Di layar ponsel muncul pesan dari sang ayah. Ayah bangga padamu, nak. Jangan lupa, rendah hati adalah jembatan menuju kemuliaan. Satria tersenyum kecil, lalu membalas pesan itu dengan satu kalimat pendek. Terima kasih, ayah. Doakan aku jadi laki-laki yang benar. Ia kembali menatap landasan pacu. Pesawat besar mulai menggelinding pelan ke arah landasan, siap mengudara. Tapi di belakangnya, langkah cepat seorang wanita terdengar menyusul, menyeret koper kecil sambil menoleh kanan kiri, seperti mencari seseorang. Laras. Ia tampak berbeda. Rambutnya dipotong pendek, pakaian sederhana, dan wajah yang dulu selalu ditutupi makeup kini terlihat polos. Ia mendekati kursi deretan belakang ruang tunggu dan menatap sekeliling, hingga akhirnya pandangannya tertumbuk pada satu sosok yang dikenalnya sangat baik. Satria menoleh saat bayangan Laras jatuh ke lantai dekat kakinya. Mereka saling bertatapan, lagi-lagi tanpa suara. Laras menarik napas panjang lalu berkata, "Pelan, aku dengar kamu ke Jepang hari ini." Satria mengangguk. "Aku tak tahu harus bilang ini di mana, tapi aku tidak mau kamu pergi sebelum tahu satu hal," lanjut Laras sambil duduk di sebelahnya. "Aku berhenti dari semua seminar luar negeri. Aku berhenti jadi dosen tamu. Aku hanya ingin jadi diriku sendiri, bukan orang yang sibuk menjaga citra." Satria menoleh perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, hanya mendengarkan dengan tenang. "Aku datang ke sini bukan untuk menunjukkan. Aku tahu jalan kita sudah beda. Aku cuma mau bilang, kamu membuka mataku, lebih dari siapapun." Laras tersenyum, kali ini dengan mata yang berkaca-kaca, tapi tidak lagi karena penyesalan, lebih karena kelegaan. "Terima kasih karena dulu kamu pernah mencintaiku, meski aku tak pantas." Satria menatap matanya sejenak, lalu menjawab pelan, "Terima kasih karena sebuah masa itu. Karena sekarang Ibu Laras sudah jadi orang yang jujur pada dirinya sendiri." Panggilan terakhir untuk penumpang tujuan Tokyo menggema. Satria berdiri, mengambil tas jinjingnya. Laras juga ikut berdiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua kejadian itu, mereka saling menatap tanpa bayang-bayang masa lalu. "Selamat jalan, Satria," ucap Laras. "Selamat tinggal, Laras," jawabnya. "Jangan takut jadi baik, meski dunia tak memberi tepuk tangan." Dan dengan langkah mantap, Satria berjalan ke pintu boarding, meninggalkan Laras yang berdiri sendirian di ruang tunggu. Namun kali ini, bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, melainkan sebagai wanita yang akhirnya mengerti arti kehilangan dan pembelajaran. Di suatu sore yang tenang, Laras duduk di teras rumahnya yang sederhana. Ia baru saja pindah ke sebuah kawasan perumahan kecil di pinggir kota. Tak ada suara kendaraan mewah, tak ada tumpukan dokumen kerja, hanya secangkir teh hangat, buku bacaan tipis, dan suara burung kecil di atap seng tetangga. Di meja kayu di depannya, sebuah laptop terbuka, layar menampilkan beranda situs kampus, tempat ia dulu mengajar. Ia tak lagi menjadi dosen utama. Laras mengundurkan diri sebulan setelah wisuda, tanpa upacara, tanpa pengumuman. Ia memilih menjadi pengajar lepas di komunitas belajar gratis untuk anak-anak di daerah terpencil. Bagi Laras, ini bukan pelarian, tapi perjalanan baru menuju kejujuran pada diri sendiri. Di sisi layar, sebuah email masuk dengan nama pengirim yang langsung membuat jantungnya berdetak cepat. Satria Pratama. Ia membuka email itu perlahan. Isinya tidak panjang, namun cukup untuk membuat senyumnya merekah lembut. "Assalamualaikum Bu Laras. Semoga sehat selalu. Hari ini riset saya masuk ke jurnal internasional. Saya sebut nama Ibu dalam bagian dedikasi, sebagai sosok yang dulu membuat saya berani bicara, walau sempat gagal. Terima kasih sudah menjadi bagian dari luka, sekaligus titik balik saya." Mata Laras memanas, bukan karena sakit, tapi karena hangat. Ia membalas dengan jemari yang sedikit gemetar.
Waalaikumsalam, Satria. Terima kasih sudah mengizinkan saya jadi bagian dari kisahmu, meski lewat kesalahan. Saya bangga padamu. Selalu. Laras menutup laptop, menatap langit yang mulai oranye keemasan. Senja datang perlahan, seperti memberi pelukan pada hari yang telah selesai. Ia menyandarkan tubuh, membiarkan pikirannya terbang jauh. Bukan ke masa lalu, tapi ke masa depan yang kini ia hadapi dengan tenang. Di belahan dunia lain, di sebuah laboratorium universitas di Tokyo, Satria duduk sendirian menatap layar hasil simulasi. Matanya tajam, fokus, namun penuh ketenangan. Suara hujan turun pelan di balik jendela kaca laboratorium. Di atas mejanya, sebuah foto kecil berdiri. Bukan foto keluarga, bukan juga pasangan. Hanya foto kampus Indra Utama yang diambil dari kejauhan, dengan siluet lorong panjang yang legendaris. Ia menatap foto itu sejenak, lalu memejamkan mata. Di dalam kepalanya, ia mendengar suara tawa masa lalu, ejekan, dan satu penolakan yang pernah mengubah seluruh jalan hidupnya. Namun kini, semuanya tidak lagi menyakitkan. Ia membuka buku catatan kecil, menulis satu kalimat pendek di halaman terakhir. Jika luka bisa membuatmu tumbuh, maka aku tidak akan membencinya. 1 tahun berlalu sejak hari wisuda itu. Nama Satria semakin dikenal, bukan hanya di lingkup akademik, tapi juga dalam proyek nasional. Ia diundang ke berbagai konferensi, diminta menjadi konsultan muda dalam pembangunan infrastruktur tahan gempa di beberapa kota. Namun setiap kali ia tampil, tidak ada kemewahan, tidak ada sorotan yang dicari. Hanya satu hal yang ia bawa, konsistensi dan ketulusan. Di Indonesia, Laras menjalani hidupnya dengan langkah baru. Ia kini menjadi koordinator program pendidikan untuk anak-anak yang tidak mampu. Setiap minggu, ia mengunjungi desa-desa di pelosok, mengajar dengan senyum, dan hidup tanpa tekanan gelar atau status. Namun meski jarak memisahkan, bayangan satu sama lain tidak pernah benar-benar hilang. Pada sebuah malam yang sunyi, Laras membuka siaran langsung dari Tokyo University. Acara diskusi ilmiah bersama peneliti muda Asia. Wajah Satria muncul di layar, rautnya lebih dewasa, namun tetap sederhana. Ia berbicara tenang, menjawab setiap pertanyaan panelis dengan runtut, tanpa sedikit pun meninggi. Saat ditanya tentang motivasinya membangun riset yang berdampak bagi masyarakat kecil, jawabannya membuat Laras menahan napas. Karena saya tumbuh sebagai orang kecil, saya pernah merasa tidak cukup layak hanya karena latar belakang. Tapi saya belajar bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh apa yang dia punya, tapi oleh bagaimana dia bertahan ketika tak punya apa-apa. Laras menatap layar dengan mata berkaca. Ia merasa seolah kata-kata itu ditujukan kepadanya. Bukan untuk menyindir, bukan untuk menyalahkan, tapi sebagai pengingat bahwa luka bisa jadi titik balik terbaik dalam hidup. Beberapa minggu kemudian, kampus Indra Utama merayakan ulang tahun ke-50. Laras menerima undangan kehormatan sebagai alumni dosen berprestasi. Semula ia ragu datang, tapi setelah berpikir panjang, ia hadir. Bukan untuk pamer, bukan untuk mencari pengakuan, hanya untuk berdamai dengan masa lalu. Acara berlangsung megah, undangan dari berbagai penjuru hadir, termasuk para alumni sukses, tokoh pendidikan, dan menteri. Namun perhatian tertuju pada satu nama yang tertera di sesi penutup. Kuliah umum bersama Satria Pratama, tokoh muda, inovasi teknik sipil Asia. Lorong kampus kembali ramai, bukan oleh tawa ejekan, tapi oleh rasa ingin tahu dan kekaguman. Saat Satria muncul di auditorium, tepuk tangan membahana. Semua berdiri, termasuk Laras. Satria naik ke panggung dengan wajah tenang. Matanya menyapu ruangan dan sesaat berhenti di barisan depan. Laras tersenyum. Ia mengangguk kecil. Satria membalas dengan isyarat yang sama. Tak ada kata, hanya pertemuan diam yang penuh makna. Saat kuliah umum dimulai, suara Satria terdengar mantap. Ia tidak membicarakan prestasinya, tidak juga membahas penghargaan. Ia hanya mengulang satu pesan sederhana
yang dulu pernah ia bisikan pada dirinya sendiri. Kadang, dunia akan menertawakanmu saat kau belum punya apa-apa. Tapi saat kau memilih untuk tidak ikut menertawakan dirimu sendiri, disitulah langkahmu dimulai. Dan di antara puluhan mahasiswa yang mendengar, Laras tahu kalimat itu bukan sekadar teori. Itu adalah hidup yang benar-benar telah dijalani. Seusai acara kuliah umum, suasana auditorium masih ramai. Mahasiswa bergerumun, berebutan minta foto dan tanda tangan. Beberapa dosen lama berdiskusi dengan wajah penuh bangga. Sementara itu, Laras berdiri di ujung ruangan, menyandarkan diri di dinding dekat pintu keluar. Ia tak berniat mendekat, tapi dalam hatinya ada harapan kecil bahwa kali ini bukan ia yang menyapa lebih dulu. Dan benar saja, di tengah keramaian, Satria perlahan berjalan ke arahnya. Tanpa banyak basa-basi, mereka berdiri berhadapan. "Apa kabar, Bu Laras?" Suara Satria lembut, tulus. "Baik, sangat baik. Dan kamu juga, aku lihat luar biasa," jawab Laras sambil tersenyum. Mereka berjalan perlahan keluar auditorium, menyusuri lorong yang dulu menjadi saksi luka. Lorong itu kini berbeda. Dindingnya sudah dicat ulang, pencahayaannya lebih terang, dan tidak ada lagi bayangan ejekan masa lalu. Hanya langkah dua orang yang pernah saling melukai, namun kini saling menghargai. "Ada yang berubah dari tempat ini," ucap Laras pelan. "Iya," jawab Satria, "tapi yang paling berubah bukan tempatnya." Laras tersenyum. Ia mengerti maksudnya. "Aku akan kembali ke Jepang minggu depan," kata Satria. "Setelah itu mungkin ke Kanada. Ada tawaran riset lanjutan dari universitas di sana." "Selamat," ucap Laras. Suaranya tulus, meski matanya sedikit sendu. "Tapi sebelum aku pergi," lanjut Satria, "bolehkah aku undang ibu ke suatu tempat?" Laras menoleh cepat. Raut wajahnya menunjukkan keterkejutan. Sore ini, pukul 5, taman kecil di samping gedung perpustakaan lama. Hanya untuk ngobrol, mungkin minum teh. Laras diam beberapa detik, lalu ia menjawab dengan anggukan kecil. "Aku datang." Satria tersenyum. "Terima kasih. Sampai nanti." Ia pergi meninggalkan lorong. Laras menatap punggungnya, dan untuk pertama kalinya sejak semua peristiwa itu, ada harapan kecil yang tumbuh dalam dirinya. Bukan harapan akan cinta, bukan juga penyesalan yang ingin ditebus, tapi harapan untuk sebuah pertemuan yang lebih jujur. Bukan antara dosen dan mahasiswa, bukan antara yang di atas dan yang di bawah, tapi antara dua orang yang akhirnya bisa berdiri sejajar. Pukul 5 sore, matahari mulai condong ke barat. Langit berwarna jingga, daun-daun pohon trembesi bergoyang pelan tertiup angin. Taman kecil di samping gedung perpustakaan lama sepi. Hanya satu bangku kayu di tengah taman itu, dan di sana Satria sudah duduk, menanti. Laras datang dengan langkah pelan, membawa 2 gelas teh yang baru ia beli dari kantin kampus. "Aku tak tahu kamu suka teh manis atau pahit," katanya sambil menyodorkan salah satunya. "Yang pahit," jawab Satria, lalu tersenyum. "Aku terbiasa." Mereka duduk berdampingan, tidak bicara banyak, hanya menikmati senja dan suara daun yang gugur perlahan. Lalu Laras berkata, "Kalau waktu bisa diulang, aku ingin menepuk pundakmu saat kamu menunduk di lorong itu, dan bilang, 'Jangan pergi, aku salah menilai.'" "Kalau waktu bisa diulang," jawab Satria, "aku tetap akan pergi. Bukan karena marah, tapi karena aku harus menemukan diriku dulu, sebelum kembali berdiri." Laras menatapnya, senyumnya lembut, matanya tenang. "Dan sekarang kamu sudah kembali." Satria menoleh padanya. Angin bertiup pelan di antara mereka. "Iya, tapi kali ini bukan untuk dilihat, hanya untuk benar-benar hadir." Dan di tengah senja yang perlahan meredup, tak ada janji yang diucapkan, hanya 2 gelas teh, satu taman kecil, dan 2 hati yang akhirnya bisa duduk berdampingan, tanpa beban masa lalu. 2 minggu kemudian, langit Jepang diguyur hujan tipis. Udara dingin menyusup lewat jendela kamar asrama yang sempit namun hangat. Di atas meja kayu, sederet buku teknis dan jurnal ilmiah tersusun rapi.
Di antaranya, satu bingkai foto kecil diletakkan menghadap ke arah tempat tidur. Bukan foto keluarga, bukan foto kenangan, tapi gambar taman kecil di kampus, tempat ia duduk berdampingan bersama seseorang di senja terakhir. Satria mengangkat cangkir tehnya, menyesap perlahan, lalu membuka laptop. Hari itu, ia tidak sedang mengejar data eksperimen, bukan juga tengah menulis makalah. Ia sedang menyusun satu artikel ringan untuk media kampus internasional. Diminta menulis tentang hal paling berpengaruh dalam perjalanannya sebagai peneliti muda. Judul yang ia tulis sederhana, Belajar dari Lorong yang Sempit. Di paragraf pembuka, ia menulis, "Saya belajar bahwa kita bisa menyembunyikan asal-usul, tapi tidak bisa menyembunyikan kualitas. Kita bisa diam dari ejekan, tapi tidak bisa diam selamanya dari panggilan untuk tumbuh." Laras membaca tulisan itu dari layar ponselnya, duduk di bangku bambu rumah, belajar di kaki gunung. Anak-anak kecil berlarian di sekitarnya, membawa buku, kapur warna, dan papan kecil. Ia sedang mengajar materi sederhana tentang mimpi dan cita-cita. "Bu Laras, kalau kita miskin, bisa jadi penemu juga nggak?" Tanya seorang bocah kurus dengan suara polos. Laras tersenyum dan menjawab tanpa ragu, "Bisa. Yang penting bukan uangmu, tapi keberanianmu untuk terus belajar." Di dalam hatinya, jawaban itu bukan hanya untuk si anak, tapi juga untuk dirinya sendiri, yang dulu terlalu takut untuk melihat ke bawah, terlalu tinggi menilai orang dari kulit luarnya saja. Malamnya, Laras membuka email. Satu pesan masuk dari Satria. Tanpa judul, tanpa banyak kata. "Hari ini aku ingat teh hangat itu, dan cara ibu memandangku tanpa lagi menyinggung masa lalu. Terima kasih, karena kali ini aku merasa setara." Laras membalas dengan satu kalimat singkat. "Kita memang tidak pernah sama, tapi kita bisa tumbuh ke arah yang sama." Setelah itu, mereka tak saling berkabar setiap hari. Tidak ada janji pertemuan, tidak ada kata menunggu. Hanya satu pemahaman diam-diam, bahwa hidup bukan soal siapa duluan sampai, tapi siapa yang mau berjalan meski sempat jatuh berkali-kali. Dan dari tempat yang berbeda, tanpa seragam akademik, tanpa gelar di depan nama, Laras dan Satria menjalani harinya masing-masing. Mengajar, meneliti, mendengar, dan menanam benih-benih kecil yang tumbuh pelan, menuju sesuatu yang belum pasti, tapi terasa benar. 2 tahun kemudian, suasana kampus Indra Utama kembali riuh oleh toga-toga dan karangan bunga. Hari itu adalah wisuda tahunan, namun ada satu tamu kehormatan yang membuat acara terasa berbeda. Bukan menteri, bukan tokoh politik, tapi seseorang yang dulunya berjalan dengan sepeda tua dan mata tertunduk. Satria. Namanya tercetak besar di layar utama aula kampus. Dr. Satria Pratama, peneliti muda Asia dalam teknologi bangunan tahan bencana. Ia diundang sebagai pembicara utama dalam wisuda tahun ini. Kali ini, ia bukan lagi mahasiswa yang berdiri di ujung panggung dengan kepala tertunduk. Ia adalah pria muda dengan suara tenang dan langkah pasti. Di balik panggung, Laras berdiri dengan berkas catatan kecil di tangan. Bukan sebagai dosen, bukan pula sebagai panitia. Ia diundang sebagai tamu komunitas pendidikan desa binaan kampus, yang kini menjadi mitra sosial universitas. Tak ada posisi istimewa. Tak ada nama besar, hanya seseorang yang kini hidup untuk memberi, bukan lagi membuktikan. Saat acara dimulai, semua hadirin duduk tenang. Suara pembawa acara menggema di aula. Setelah beberapa sambutan, nama Satria dipanggil. Ia berdiri, berjalan ke podium, dan menatap para lulusan baru dengan senyum lembut. 3 tahun lalu, ucapnya, saya berdiri di tempat ini, dengan gelar mahasiswa terbaik. Tapi hari ini saya berdiri bukan karena gelar, bukan karena penghargaan, melainkan karena saya ingin menyampaikan satu hal penting. Ia diam sejenak, ruangan sunyi. Ada masa dalam hidup saya di mana saya berpikir bahwa diterima berarti harus menjadi seperti yang orang lain harapkan. Tapi ternyata
Yang lebih penting dari itu adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri, tanpa kehilangan arah. Ia melanjutkan, perlahan, tapi mantap. Waktu itu, saya ditertawakan karena mencintai orang yang saya hormati. Saya dihina karena saya datang dari kehidupan yang sederhana. Tapi hari ini, saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang pernah membuat saya merasa kecil. Karena dari rasa kecil itu, saya belajar tumbuh, bukan untuk membalas, tapi untuk mengerti. Dari bangku belakang, Laras menunduk, tersenyum kecil. Ia tahu, kalimat itu bukan ditujukan hanya padanya, tapi ia tahu, ia adalah bagian dari perjalanan itu. Setelah acara selesai, banyak mahasiswa berebut foto. Namun di tengah keramaian, Satria melangkah perlahan ke arah belakang aula, ke pintu samping yang menghadap taman kecil. Laras sudah berdiri di sana, mengenakan gamis abu dan syal tipis. Tak ada riasan mencolok, tak ada parfum mahal, hanya mata yang bersinar jernih. Seperti dulu saat mereka duduk berdampingan. "Selamat, Satria," ucapnya pelan. "Terima kasih, Laras." Mereka duduk kembali di bangku taman. Tak banyak yang dibicarakan, hanya diam yang terasa nyaman. Di tangan Laras, sebuah buku kecil dengan sampul coklat muda. "Aku tulis catatan-catatan dari anak-anak desa selama 2 tahun terakhir," katanya. Ada satu anak yang menulis bahwa ia ingin jadi seperti Satria. Bukan karena gelarnya, tapi karena katanya, Satria itu orang baik yang sabar meski sering diejek. Satria tertawa pelan. "Mereka terlalu baik." "Tidak, mereka jujur." Angin sore berhembus pelan. Bunga-bunga kecil bergoyang lembut di sekitar taman. Tak ada janji terucap, tak ada kepastian tentang hari esok. Hanya 2 orang yang kini duduk tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa gengsi, tanpa luka yang belum sembuh. "Jadi," tanya Laras perlahan, "kamu akan kembali ke luar negeri?" Satria menatap langit senja. Ia mengangguk. "Iya, tapi mungkin bukan untuk tinggal. Kali ini aku ingin pulang lebih sering. Bukan karena pekerjaan, tapi karena ada yang terasa hangat di sini." Laras menatapnya, lalu ia berdiri, melangkah pelan menuju jalan setapak. Sebelum menoleh sebentar, "Kalau kau butuh teman minum teh lagi, aku masih suka teh manis." Satria tersenyum, dan aku masih terbiasa dengan yang pahit. Laras tertawa kecil, lalu berjalan menjauh, meninggalkan Satria di bangku taman. Matahari mulai tenggelam, namun tak ada yang terasa usai. Karena bagi mereka, perjalanan ini bukan tentang kembali, tapi tentang tumbuh, saling mengerti, dan menemukan versi terbaik dari diri sendiri, di tempat yang dulu penuh luka. Dari kisah ini kita belajar bahwa jangan pernah menilai orang hanya dari penampilan luarnya. Kadang, orang yang paling diremehkan justru menyimpan kekuatan dan tekad yang tidak dimiliki oleh siapapun. Jangan terlalu cepat merendahkan, karena hidup selalu penuh kejutan, dan tidak semua yang terlihat lemah akan selamanya di bawah. Kisah ini adalah fiktif, dibuat menyerupai kenyataan agar kita bisa mengambil pelajaran berharga darinya. Nama, tempat, dan kejadian dalam video ini tidak benar-benar terjadi dan hanya rekaan semata. Tidak ada niat untuk menyinggung pihak manapun. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, klik suka di kolom komentar dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.